Hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julus inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin ittala alaina rajulun shadidul bayadil thiyab shadidus sawadi sya'r la yura alaihi atharus safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Alhamdulillah, ini kita sudah masuk hadis yang kedua yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar adalah khalifah yang kedua. Beliau sebelumnya itu belum memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, barulah Islam itu menjadi kuat, lebih kuat, ya, yang mana dikatakan ketika Sayyidina Umar masuk Islam, itu Sayyidina Umar itu langsung ke depan Ka'bah bilang, saya ini sudah masuk Islam, siapa yang berani mengancam atau berani memaki-maki orang-orang Islam itu akan berhadapan dengan saya. Itulah Sayyidina Umar. Saking berani sampai dikatakan bahwa setan itu takut dengan Sayyidina Umar. Ya, ini Sayyidina Umar ketika itu diangkat menjadi khalifah, itu Sayyidina Umar bukan malah senang diangkat menjadi khalifah, tapi Sayyidina Umar ketika dipilih menjadi khalifah, Sayyidina Umar malamnya itu tidak bisa tidur, nangis, ya, nangis. Kenapa? Karena beratnya menjadi seorang pemimpin. Ya, semua kita ini ya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Sayyidina Umar itu ketika itu menangis sehari semalam, itu menangis ketika setelah dipilihnya menjadi khalifah yang kedua. Tapi kalau sekarang enggak, kalau sekarang malah senang, bahkan ya mengeluarkan duitnya rela sudah, ya, bukan untuk dari tamannya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu seperti itu, sampai Sayyidina Umar itu ketika menjadi khalifah, beliau sendiri yang keliling-keliling melihat masyarakatnya sendiri, ya, sehingga ketika itu Sayyidina Umar menemukan seorang ibu yang tidak mempunyai apa-apa, lagi masak, nggak taunya masaknya itu dilihat bukan masak makanan tapi batu yang dimasak, sehingga Sayyidina Umar itu menangis sedih, sehingga Sayyidina Umar itu pergi pulang dan mengambil makanan di gudang, mengangkat sendiri, gak ada bantuan prajurit gak ada, Sayyidina Umar sendiri. Kenapa? Saking takutnya Sayyidina Umar itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika ada seseorang yang datang kepada Sayyidina Umar untuk mengadu, itu ditanya dulu sama Sayyidina Umar, kamu itu datang kepadaku ini untuk apa? Untuk keperluan pribadi apa untuk keperluan negara? Kalau keperluan pribadi kan ketika itu di tempatnya Sayyidina Umar itu, di kantornya itu, ya, berdatangan orang-orang yang menghadap, ada yang mengeluh ini mengeluh itu, ya. Jadi datang kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bilang, kalau memang buat pribadi saya matikan lampunya. Karena kenapa? Karena ini uangnya rakyat. Kalau sekarang enggak, uangnya rakyat yang
Silakan. Ya, itulah ya berbeda daripada zaman-zaman ya pemimpinan Sayyidina Umar. Dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julus. Jadi ketika kami itu duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, ada seseorang itu datang. Ittala alaina rajulun syadidun bayadith thiyab syadidus sawadi sya'r. Ada seseorang itu datang yang pakainya pakaian putih, rambutnya hitam pekat. La yura alaihi athar safar. Ini nggak ada yang tahu. Semua orang nggak ada yang tahu lewat mana itu datangnya. Ya. Dia tiba-tiba datang saja. Nggak ngelihat orang itu datangnya lewat mana nggak ada yang tahu. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan kami ini nggak tahu siapa ini orangnya. Kita ini nggak pernah melihat katanya. Nggak pernah melihat orangnya itu siapa, dari mana datangnya, nggak pernah tahu. Karena nggak pernah kumpul. Ya. Jadi kalau kita kan kenal ini satu sama lain pasti kenal. Tapi ada seseorang datang nggak taunya, ujuk-ujuk datang, ya nggak tahu dari mana duduk langsung ya di hadapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hatta jalasa ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dan duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ya dengkulnya ini menyentuh dengan jengkulnya Rasulullah. Ya. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Telapak tangan itu diletakkan ke pahanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waqala, dan berkata, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahu aku tentang Islam. Apa sih itu Islam? Wahai Nabi Muhammad, apa sih itu Islam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam, bahwasanya Islam itu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam adalah kamu itu bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita bersaksi pada diri kita sendiri bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kita nggak bisa menduakan lagi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lagi kita menduakan Allah, tidak ada lagi bahwasanya inilah itulah, nggak ada. Ya. Jadi ada suatu perbuatan kita itu juga mendekati dengan kita ini menduakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh. Ya, contohnya kita minum obat. Ya, minum obat. Obat itu kita minum, ketika kita minum kita bilang, ya. Kita tidak bilang alhamdulillah, tidak bilang apa, langsung kita bilang ya tadi malam saya berkat minum obat saya sembuh. Tapi kita tidak bilang bahwasanya alhamdulillah berkatnya saya minum obat Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saya. Ya, jadi ada jalannya, bukan moro-moro kita ini langsung berkatnya obat. Jadi kita itu ya kita ini bersandar bahwasanya obat yang menyembuhkan kita, bukannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi begitu Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersaksi bahwasanya tidak Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga pertanyaan. Saat bagaimana kalau ada contoh misalkan ada seorang non muslim itu datang kepada Pak Majid, ya, datang pengen masuk Islam. Ya Pak Majid ini, aku nggak bisa ya opo. Masa ngomong sama saya, Pak Majid ini, ya mau nanti aja wes besok saya aja ke Ustadz Khalil, ya besok, ya Pak. Hukumnya ya Pak? Ya nggak boleh. Jadi harus disyahadati terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ketika dia belum disyahadati nggak tahu ini di pertengahan itu meninggal ya apa?
Yang tanggung jawab siapa? Wajib. Ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau ada yang minta bersyahadat, ya kita syahadatin dulu. Ya, tapi jangan lihat-lihat, wis cantik sama saya aja. Tapi yang jelek masalah wis. Ya jangan. Ya. Yang seperti itu ya. Jangan pakai pandang-pandang ya, pokoknya jelek gak jelek ya. Ini apa namanya ganteng gak ganteng. Wis pokoknya kalau minta sama kita ini dulu. Syahadatin terlebih dahulu. Nanti atau sajam atau berapa atau keesokan hari ini baru kita bawa lagi ke yang berkenan atau yang kita segani di ustadznya atau siapanya, baru kita bawa ya. Agar apa? Kita ini enggak lampau dosa, ditakutkan kan umur nggak ada yang tahu ya. Jadi seperti itu ya. Waktu kimus sholat, dan kalian itu mendirikan sholat itu penting karena sholat yang pertama kali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sholat. Makanya dikatakan bahwasanya barang siapa yang menjaga sholatnya, Allah akan jaga dia. Jadi barang siapa kalau sudah semuanya sholatnya sudah lengkap, sudah dia sempurna, insya Allah dia itu nggak bakalan sumpek ya. Sholat itu kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya main-main saja. Para sahabat ketika itu kena tusuk, kena panah ya. Kena panah itu ketika pengen dicabut sama sahabat yang lain ya, itu minta apa? Nanti itu jangan di sahabat Sayyidina Ali kalau nggak salah ya. Itu pengen dicabut, nanti dulu saya sholat dulu aja, nanti kalau ketika saya sholat baru kamu cabut ya. Jadi ketika sholat Sayyidina Ali itu gak terasa ketika dicabut panahnya. Tapi kalau kita kan enggak, Allahu Akbar, hilang mana-mana, ingat yang terakhir ya. Kunci saya di sini, saya belum ngasih ini, belum ya. Karena sholat semuanya ingat ya. Kalau kita ya, kalau yang para sahabat enggak, ketika sholat lupa dengan semuanya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya ya dikatakan bahwasanya kita kalau mau sempurna mendapatkan kesempurnaan sholat, makanya sholat berjamaah. Karena ada macam-macam, ada yang khusyuknya di Fatihah, ada khusyuknya di ruku, ada khusyuknya digabung, insya Allah menjadi semuanya sempurna. Tuqimu salat, tutiyaz zakat, ini menunaikan zakat. Kalau dia tidak menunaikan zakat, berarti dia itu bukan berarti orang Islam. Kalau dia mampu ya. Watasumu Ramadan, dan dia berpuasa Ramadan ya, ini juga kalau dia mampu Ramadan ya. Kan gimana ya, kalau dijelasin akhirnya panjang akhirnya. Tasumu Ramadan wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan berhaji ketika kalian itu mampu ya, mampu mengeluarkan duitnya, mampu yang ditinggalkan itu harus mampu. Kita mampu misalkan, mampu fisiknya kita mampu, duitnya nggak mampu ya, naik apa ya, naik apa, nggak bisa. Kita mampu duitnya, fisiknya nggak mampu ya, nggak wajib. Kita mampu duitnya buat berangkatnya toh, tapi di rumah kelaparan ya, itu namanya juga tidak mampu ya sudah. Tapi ada suatu ketika cerita itu bahwasanya ada seseorang itu dia itu ingin menaik haji ya, seorang wali, dia itu ingin naik haji, dan ketika dia mau naik haji, dia itu melihat tetangganya itu kelaparan. Akhirnya dia itu nggak jadi naik haji. Duit hajinya itu dikasihkan kepada tetangganya tersebut. Wis saya nggak naik haji, wis pengen pakai wis duit saya ini buat haji, buat kamu makan, buat biaya ya, buat biaya anakmu. Kalau di sini ada enggak? Nggak tahu ya, nggak ada. Tangganya yang haji. Akhirnya wis buat saya, aku aja yang haji.
Ya, jadi ketika itu ada seorang wali itu mimpi bahwasanya ada seseorang, ya, ada ketika itu ada berapa ratus ribu orang haji, ya, itu semuanya nggak diterima hajinya, ya, berkat orang yang tidak menjadi haji, yang nggak pergi haji, itu berkatnya itu semua haji pada tahun itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dikasih tahu, ya, bahwasanya si bulan ini rumahnya di sini didatengin, ya, ya, seorang wali itu diimpikan bahwasanya nggak haji ini, berkat orang yang nggak haji ini, orang yang haji tahun itu di Mekah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkat orang yang nggak naik haji. Tadi dikasih tahu, ini loh rumahnya di sini namanya fulan-fulan, dikasih tahu. Nah dia ini akhirnya datengin rumahnya jauh padahal, ya, kayak seperti dari Indonesia ke Malaysia didatangi, tapi tadi tanya, ya, kenapa kamu ini nggak haji, ya, kamu itu ditunggu-tunggu, ya, haji, ya, karena berkatmu itu semua orang-orang haji itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sih rahasianya, katanya? Iya, ketika saya pengen haji, ada tetangga saya kelaparan, ya, sehingga saya ini nggak jadi haji. Terus semua uang hajiku dikasihkan tetanggaku, saya nggak jadi haji. Karena orang lain tersebut, ya, ini berkatnya kamu gak haji dan kasih kepada orang yang kelaparan, akhirnya orang-orang yang haji pada tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Haji itu bukan buat main-mainan, toh. Kadang kan umroh haji sekarang ini buat wisata, iya. Ya, kalau mau daftar di Sony gitu. Ya, jadi semuanya ya bukan cuma itu, ya, kita niatkan pertama kali adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya saya kemarin, ya, ketika saya menemani adik saya ingin umroh kemarin itu, saya datang ke Yai Sa'ron, bilang, Yai Sa'ron bilang apa? Kalau kamu mau umroh itu niatin ibadah terlebih dahulu. Selebihnya kalau pekerjaan itu nanti ngikut, ya, itu ngikut. Kenapa? Kalau kita sudah niat, walaupun kita mendapat pekerjaan di sana jadi tour guide, jadi apa, yang penting kita niat ibadah itu dijadikan ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Inilah, ya, yang dinamakan Islam, ya. Kalau tidak syahadat berarti dia bukan Islam, ya. Kalau kalian mau mencari pasangan, kalau belum disyahadati, ya, kalau belum masuk Islam, belum mengucap syahadat, itu nggak boleh terlebih dahulu. Sonik, ya, ada orang yang, ya, non muslim atau pengen dinikahkan, nggak apa-apa saja nikah muslim kok, akhirnya syahadatnya belakangan, nggak boleh, ya. Jadi syahadatnya terlebih dahulu, syahadatin sama saya dulu, saat nggak apa-apa, ya. Syahadatnya sama saya dulu, sih buat saya kawinin baru ke Ustaz Holid. Ya, jadi seperti itu, ya. Jadi kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW juga putusan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sholat dan bayar zakat dan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, hajjul bait ini istata'ta, dengan haji apabila kita juga mampu. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan semuanya kita dipanjangkan umur Allah Subhanahu Wa Taala, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan rezeki kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkahi, dan mudah-mudahan yang lagi sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosanya, dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan kita semua, ya, mati dalam keadaan husnul khatimah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah.